tanpa peta global, tanpa teknologi modern. Namun di abad kedua, jalur perdagangan sudah menghubungkan benua dan kekaisaran terbesar dalam sejarah berdiri di puncak kejayaannya. Inilah abad kedua. Setelah melewati pergolakan abad pertama, kita kini memasuki sebuah era baru. Abad kedua, sebuah abad yang akan dikenang sebagai masa keemasan, saat kekaisaran terbesar dunia berjaya dan jalur perdagangan menghubungkan benua untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, di balik kejayaan ini, benih-benih perubahan mulai tumbuh, perubahan yang kelak akan mengguncang dunia. Di barat, berdirilah kekaisaran Romawi, megah, tak tertandingi, seolah mustahil runtuh. Pada masa Kaisar Trajan, wilayah Romawi mencapai titik terluasnya, dari pantai Atlantik di barat hingga gurun Mesopotamia di timur. Setelah Trajan, masa damai Pax Romana berlanjut di bawah 5 kaisar baik, Nerva, Trajan, Hadrianus, Antoninus Pius, dan Marcus Aurelius. Di jalan-jalan batu Romawi, perdagangan mengalir, kota-kota tumbuh, kemakmuran meluas. Namun, di lorong-lorong gelap kota Roma, sesuatu yang berbeda sedang tumbuh, agama Kristen. Diam-diam menyebar. Sebuah keyakinan yang kelak akan mengubah wajah kekaisaran. Meski untuk saat itu, para pengikutnya harus menghadapi penganiayaan brutal demi mempertahankan iman mereka. Sementara itu, jauh di timur, dinasti Han memimpin Tiongkok menuju masa keemasan. Jalur sutra terbentang ribuan kilometer, menjadi nadi perdagangan dunia kuno. Sutra, rempah, dan porselen bergerak ke barat. Sebaliknya, emas, kaca, dan perhiasan dari Romawi mengalir ke timur. Tapi jalur sutra bukan hanya jalur perdagangan, ia adalah jalur ide, budaya, dan kepercayaan. Disinilah agama Buddha mulai memasuki Tiongkok, mengubah pandangan hidup, seni, dan tradisi. Di India, berdiri kekaisaran besar bernama Kushan. Mereka menguasai jalur antara India dan Asia Tengah, menjadi penghubung antara timur dan barat. Kushan juga membawa pengaruh besar dalam penyebaran Buddhisme dan melahirkan seni Gandhara, sebuah perpaduan menakjubkan antara budaya Yunani, Persia, dan India. Sementara itu, di Afrika Timur, kerajaan Aksum mulai bangkit sebagai kekuatan besar, menguasai jalur perdagangan Laut Merah. Aksum menjalin hubungan dagang dengan Romawi, India, dan Arab, sebuah kerajaan Afrika yang akan memainkan peran penting dalam sejarah dunia. Abad kedua juga melahirkan pemikiran besar. Claudius Ptolemaios menulis Almagest, karya astronomi yang akan menjadi pedoman selama 1000 tahun. Galen, sang tabib, merumuskan teori medis yang mendominasi dunia kedokteran hingga abad pertengahan. Dan Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, menulis Meditations, sebuah karya stoik yang masih menginspirasi jutaan orang hingga hari ini. Agama-agama besar mulai menyebar. Kristen bertahan di bawah penganiayaan, sementara Buddhisme meluas ke Asia Timur melalui jalur sutra. Keduanya akan mengubah wajah dunia dan menjadi fondasi peradaban manusia di masa depan. Abad kedua adalah abad kejayaan, abad perdagangan global pertama. Abad lahirnya ide-ide besar yang akan mengubah sejarah. Namun, di balik gemerlap kekuasaan dan kemakmuran, tanda-tanda perpecahan dan krisis mulai tampak, membawa dunia ke arah yang tak terduga di abad-abad berikutnya. Inilah abad kedua, masa keemasan dan awal dari sebuah transformasi besar dalam sejarah umat manusia. Kalau kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena perjalanan kita baru saja dimulai.